Hai guys, ketemu lagi dengan channel Cetira. Agenda hari ini kita akan mengenal inovasi dan inovatif salah satu alumni Senakma tahun 1991 angkatan 12. Kegiatan usaha peternakan sapi perah di pedesaan sangat berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian di masyarakat. Secara umum, usaha sapi perah sangat berpeluang tinggi untuk dikembangkan, baik secara usaha rakyat maupun secara swasta. Upaya untuk meningkatkan produksi susu sapi perah mencapai optimal dapat dilakukan dengan meningkatkan performa induk produktif melalui manajemen pakan, kesehatan, reproduksi, dan pemeliharaan sapi perah yang baik dan benar. Kenapa? Pengembangan usaha ternak sapi perah ini berpotensi. Ada 3 hal. 1. Kepastian harga. 2. Kepastian pembayaran. 3. Kepastian pasar. Karena seluruh industri pengolahan susu di Indonesia menerima produk dari peternak jikalau produksinya bagus. Selanjutnya, kita ikuti perjalanan hari ini. Assalamualaikum, nama saya Rohmat, alumni Senakma tahun 91. Saya mulai usaha ini pertama-tama saya kerja dulu di perusahaan lain karena saya nggak cocok, mungkin saya nggak cocok di kerja di tempat lain. Akhirnya saya memulai karir peternakan sapi perah. Pertama awal mulanya saya ikut perusahaan ini karena Indonesia itu membutuhkan susu yang begitu banyak, makanya untuk usaha ini cerah untuk kedepannya saya memilih peternakan sapi perah. Dan alhamdulillah untuk saat ini dari pertama saya punya 4 ekor, sekarang udah 8 ekoran untuk induk dengan hasil susu produksi susu mencapai 170 liter. Suka duka dalam peternakan sapi perah ini, ya sukanya sih mungkin untuk kedepannya cerahlah dalam usaha bidang ini. Dukanya ya mungkin untuk mengurus sapi perah ini penyakitnya sih yang terlalu banyak, itu yang banyak dialami sakit kaki sama mastitis. Nah, untuk menanggulangi hal itu kita harus tekun-tekun pemeliharaannya dalam kebersihan kandang. Ya, itulah Bapak Rahmat sahabatku. Hampir 20 tahun beliau beternak sapi perah. Pekerjaan yang gak mudah tanpa konsistensi sampai akhirnya berhasil seperti sekarang ini. Kita berada di dataran tinggi Kampung Cirayot, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Rutinitas yang dimulai dari pemberian pakan. Pakan sapi perah menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi produksi dan kualitas susu, serta bisa mempengaruhi kesehatan sapi, baik kesehatan tubuhnya maupun kesehatan reproduksinya. Pemberian pakan harus sesuai dengan berat badan sapi, kadar lemak susu, dan produksi susunya, terutama bagi sapi-sapi yang telah berproduksi. Pakan sapi perah dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Pakan kasar atau hijauan. Pada umumnya, sapi perah biasa diberi hijauan seperti rumput gajah, rumput benggala, rumput setaria, daun turi, dan daun laptoro. Yang kedua, pakan penguat atau konsentrat. Konsentrat merupakan campuran dari beberapa bahan pakan seperti ungkit kelapa, bungkil kacang tanah, dedak halus, tepung jagung, garam dapur, kapur, dan tepung tulang. Pemberian konsentrat pada sapi perah tergantung pada berat badan dan tingkat produksi susunya. Sanitasi kandang dan memandikan sapi. Selain pakan yang bergizi, tentunya sanitasi merupakan sebuah program kebersihan yang bertujuan untuk mencegah masuk dan berpindahnya bibit penyakit yang menyerang ternak. Dari semua standar dan peraturan, yang paling penting adalah kurangi resiko menempelnya kotoran pada ambing sapi, yaitu dengan memotong bulu yang panjang sekitar ambing. Itu akan membantu produksi susu yang tak kalah bersih. Reproduksi.
Nutrisi memegang peranan penting pengaruhnya terhadap penampilan reproduksi pada sapi perah. Ketidakcukupan asupan energi menurunkan kapasitas reproduksi dan induk sapi. Dengan pengaruh negatif, energi balance seringkali gagal untuk memperlihatkan siklus estrus. Rendahnya kesuburan seringkali dihubungkan dengan hilangnya berat badan selama periode awal laktasi. Pemerahan. Sapi perah merupakan satuan ternak dari komoditi ruminansia besar yang sumber utamanya memproduksi susu cukup tinggi. Produksi susu juga berpotensi untuk dijadikan sumber usaha dan sumber penghasilan. Pemeliharaan sapi perah memiliki jangka waktu cukup lama untuk mendapatkan produksi susu yang baik. Susu yang baik harus higienis, tidak tercemar, dan terjamin kualitas mutunya. Faktor utama yang dapat mempengaruhi pemeliharaan sapi perah pada proses pemerahan antara lain pembibitan atau bangsa sapi, reproduksi, manajemen pakan dan air minum, pengelolaan kandang, serta peralatan yang digunakan, kesehatan ternak dan kesejahteraan ternak. Kegiatan pada saat proses pemerahan perlu diperhatikan, yaitu tahapan persiapan pemerahan, proses pemerahan, dan pasca pemerahan. Jika ketiga tahap ini terlaksana dengan baik, maka susu yang dihasilkan akan mempunyai nilai kualitas mutu sesuai standar yang telah ditetapkan. Susu merupakan bahan makan yang bernilai gizi tinggi yang memiliki komponen penting antara lain protein, lemak, vitamin, mineral, laktosa, serta enzim-enzim dan beberapa jenis mikroba yang bermanfaat bagi kesehatan sebagai probiotik. Adapun olahan-olahan susu yang sudah dikenal dalam industri pengolahan susu antara lain susu fermentasi, mentega, susu pasteurisasi atau sterilisasi, es krim, karamel atau kembang gula, tahu susu, yogurt, dan kefir. Nah, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Cetira. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.